Terima kasih Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nurmalia Sek, Sage gitu ya. Itu nama buku saya waktu nulis gitu ya. Di sini saya sebagai koordinator pendidikan khusus inklusif Sekolah Peduli Anak Hebat SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Dulunya saya bekerja di Sekolah Muhammadiyah juga, tetapi di area Kediri ya, Kediri, Kabupaten Kediri sana di Pare, Kampung Inggris. Nah, di sana saya sebagai bimbingan konseling. Nah, pada waktu saya bekerja di bimbingan konseling, saya ditawari oleh lembaga terapi yang ada di Kediri di sana untuk part-time join kerja di kayak semacam terapi anak berkebutuhan khusus. Itu pertama kalinya saya berinteraksi dengan kawan-kawan disabilitas. Pada awalnya sih saya juga merasa apa saya bisa ya, apa saya mampu ya seperti itu. Karena waktu itu saya baru lulusan psikologi seperti itu, masih S1 dan juga belum pernah punya background, tetapi saya punya prinsip bahwa ketika peluang itu datang, saya tidak akan menolaknya, dan di situ pasti ada sesuatu yang saya bisa belajar semacam itu. Akhirnya saya ambil tawaran itu untuk bekerja part time di bagian ahli psikologi di terapi tersebut. Itu mulai awal saya berkenalan dengan anak disabilitas, tahu jenis-jenis disabilitas seperti itu. Kemudian setelah saya bekerja di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, pindah ke Surabaya. Di sini awalnya juga masih sama, saya sebagai guru BK padahal. Jadi mengajar secara umum. Saat itu tahun 2017 sudah ada siswa difabel, tapi jumlahnya belum terlalu banyak, ada sekitar 4 atau 5. Nah, kemudian dari situ ada semacam komunitas namanya Sekolah Peduli Anak Hebat ya, yang memang di situ digunakan untuk memberikan layanan bagi siswa difabel di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya atau di SMAMEK. Nah, terus kemudian dari situ BK juga diserai tanggung jawab karena saat itu belum ada guru pendidik khusus, Mas Dio, pada tahun 2017, sehingga BK juga diserai juga tanggung jawab untuk membantu anak-anak ini. Nah, ini betulan saya yang spesifik gitu ya, guru BK yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya saat itu ditambah ada 1 GPK yang membantu atau guru pendidik khusus. Masih 1. Saat itu akhirnya berkembang mulai dari 5 kemudian jadi 10, 20 sampai di tahun 2023 ini sudah mencapai 99 siswa difabelnya di SMAMEK ini. Dan pada tahun 2017 itu akhirnya saya juga ke Dinas Pendidikan Khusus Layanan Khusus untuk mendaftarkan SMAMEK sebagai unit layanan ini untuk menunjukkan bahwa di sini ada siswa difabel yang mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan juga diharapkan bisa menjadi legalitas gitulah dari Dinas Pendidikan Khusus Layanan Khusus. Alhamdulillah waktu itu SK-nya sudah ada dengan beberapa sekolah yang lain, karena memang waktu itu Mas Dio belum semua sekolah itu adalah inklusi, hanya beberapa saja. Beda kalau sekarang pemerintah memang mengharuskan semua sekolah itu harus inklusi. Pesannya ya, yang mau di unit layanan khusus disabilitas ya. Yang pertama, jangan menganggap mereka sebagai beban. Itu harus kita buang. Nah, mereka adalah sama seperti siswa-siswa yang lain, hanya kebutuhannya saja berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita sudah merasa bisa menerima, yang kedua beri kesempatan. Jangan underestimate. Jadi beri kesempatan. Kalau mereka ada minat nyoba ikut lomba ini, nyoba bikin apa, oke, kita fasilitasi. Jadi kalau di kita itu karir kelasnya itu tidak kita tentuin harus di sini, enggak. Kitanya dulu anak-anak, kamu mau magang di mana sih kerja kayak gitu. Kemarin tuh ada yang lucu Mas. Kalau di depot kan ya wajar ya, ada banyak kafe juga.
saya mau jadi ustadz lah, kita bingung magangnya kemana. Terus akhirnya kita carikan semacam taman pendidikan Al-Quran buat latihan dia gitu kan, untuk mengajar anak-anak ngaji, ya anak kecil ngaji kalau gitu selama 1 bulan di TPK itu. Jadi kita menyesuaikan passion mereka. Mereka tuh inginnya merasakan kerja di bidang apa, jadi kita tidak terpatok pada jenis kerja tertentu. Kemudian setelah memberi kesempatan yang ketiga, bersinergi dengan orang tua dan bersinergi dengan dunia usaha atau ahli-ahli lain. Jadi kalau sudah terlihat passionnya di sini, kita bisa melayaninya ini, dan kita butuh kerjasama misalkan dengan dunia usaha tertentu, ya sudah kita bikin MOU sana. Karena untuk mendidik anak-anak difabel ini kita nggak bisa sendiri, karena nanti pasti akan butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Kalau ini, misalkan butuh pemeriksaan kedokteran, ya udah kita juga kerjasama dengan kedokteran. Kita dapat hasilnya, dia perlu obat tertentu misalnya gitu. Karena kalau saya misalnya dari sisi psikolog seperti ini kan tidak memiliki wewenang ya kalau terkait terapi obat gitu. Lebih ke layanan psikologi, assessment, terapi-terapi psikologi. Baik, terima kasih Mas Dio atas kesempatannya sharing kali ini. Yang penting buat kawan-kawan muda, intinya see the ability, not the disability. Pahami mereka dari sisi ability-nya, dan teman-teman akan bisa memahami keragaman di dalam hidup ini. Saya kira gitu.